Kemarin tujuan kalian GPR-nya akuisisinya untuk apa? Utilitas bang. Oh, untuk utilitas ya. Di daerah di mana kalian akuisisinya? GKU Beda-beda 1 bang. sama Gedung C. Ya. GKU, Labtek, Aula C bang. Aula C, Gedung C. Tunggu ya, aku search dulu APPT-nya. Tiba-tiba sih tadi disuruh. Jadi aku nggak ada aku siapin. Pakai PPT saya masuk aja lah ya. Mesin share screen ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Aku belum pernah ini ya, eksistensi itu. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanyain aja. Nah, yang pertama itu kan metode ini kan GPR. GPR kan udah pernah tahu kan? Udah Apa GPR? ground penetrating radar. Ya, pengertiannya. Metode fisika yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi bawah permukaan. Nah, ya itu. Dia kan gelombang metode geofisika yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi bawah permukaan. Nah, prinsip kerjanya itu kan gelombangnya itu dipancarkan dari transmitter. Nah, komponen-komponen GPR kan ada banyak tuh, ada display data, ada control unit, ada transmitter, ada receiver. Nah, receiver itu ada di antena. Nah, gelombang elektromagnetiknya itu dipancarkan dari transmitternya. Ketika mengenai batas lapisan, maka dia akan dipantulkan dan lalu ditangkap oleh receiver. Begitu juga dia kalau kena material-material seperti pipa atau utilitas lainnya yang berbentuk ini apa itu bulat gitu kan, dia akan terpantulkan lagi sehingga dia membentuk hiperbola kalau mengenai material utilitas. Nah, dia itu lalu ada ini pun ada hal-hal yang diperhatikan untuk metode GPR itu. Yang pertama itu atenuasi. Nah, gelombang elektromagnetik itu dia itu teratenuasi secara eksponensial. Ini ada eksponennya seiring bertambahnya kedalaman sehingga perlu dilakukannya gain. Makanya pada pengolahan nanti kita melakukan gain untuk meningkatkan sinyal yang teratenuasi. Nah, pemilihan filter-filter gain ini disesuaikan dengan tujuan kita. Kan ada banyak tuh gain, AGC gain, gain function, energi decay. Nah, itu nanti disesuaikan dengan tujuan. Misalnya tujuannya batas lapisan, tujuannya utilitas, atau tujuannya nyari water table, bebas, itu disesuaikan. Yang penting atenuasi ini selalu ada di penjalaran gelombang elektromagnetik. Lalu ada frekuensi Athena. Frekuensi Athena digunakan ini sama juga berpatok pada tujuan kita. Nah, pada tujuan kita kan. Seandainya tujuan kita mau mencari kedalaman, berarti kita menggunakan frekuensi Athena 25. Kalau kita mau mencari resolusi, kita menggunakan antena yang tinggi, tapi konsekuensinya kedalamannya dangkal. Nah, ini berhubungan dengan bersama rumus dari skin depth. Jadi kalau kita menggunakan antena yang rendah, dia akan memiliki kedalaman yang dalam. Frekuensi yang rendah kita memiliki kedalaman yang dalam,
cuman resolusinya rendah. Kalau frekuensinya tinggi, kita mendapatkan kedalaman yang dangkal tapi resolusinya bagus. Nah, adapun parameter fisiknya itu sebenarnya ada 3 ya. Parameter fisiknya itu ada konstanta dielektrik, permeabilitas magnetik, dan permeabilitas. Hmm. Kalau ini untuk batas lapisan sih. Nah, untuk pengolahannya itu yang pertama itu ada raw data, ya kan? Setelah mengukur kita dapat raw data, kita lakukan move start time. Move start time ini itu kan ketika kita mengukur gelombang elektromagnetik itu terpancar ke segala arah kan, nggak cuma ke bawah permukaan aja, di permukaan juga ada. Sehingga kita melakukan move start time atau kita gelombang udara dan gelombang directnya, gelombang permukaannya. Sehingga yang kita picking itu gelombang yang pertama muncul. Nah, nanti trace-nya itu akan naik. Lalu kita lakukan yang kedua itu biasanya pakai D-Wow. D-Wow ini untuk menghilangkan noise-noise rendah karena kelelahan alat. Nah, biasanya dia kan yang diatur parameternya itu time window ya, ya kan? Nah, time window itu untuk mengaturnya kalau dari aku sih itu persamaan periode. Periode sama dengan 1 per frekuensi. 1 per frekuensi berarti frekuensi antena yang kita pakai. Dari situlah kita pakai time window-nya yang berapa. Baru kita sesuaikan original sama filter spektrumnya. Jangan sama. Kalau sama kita atur ke 100 pun pasti sama. Kalau dia buat sama, berarti nggak ada yang difilter. Dibuat mendekati dengan original. Yang sebelumnya kan dipelajari itu sama, harus disamain. Kalau menurutku, kalau disamain kan originalnya udah gitu. Terus difilter jadi begitu juga. Berarti nggak ada yang difilter dong. Cuman dibuat mendekati. Biar nggak filternya nggak kejauhan. Nah, lalu yang ketiga itu kita gunakan kalau untuk utilitas ya. Yang dipakai itu AGC. Kalau ini kan fungsi untuk batas lapisan. Nah, utilitas itu kenapa pakai AGC? Karena kan AGC itu meningkatkan dia secara keseluruhan ya. Kan utilitas itu kan anomali utilitasnya kan udah kelihatan. Terus kita mau melihatnya lagi. Kita tingkatkan semua sinyal-sinyalnya yang anomalinya itu makin kelihatan. Jadi kita nggak perlu amplitude yang lain. Yang penting anomali yang kita lihat itu, utilitas yang kita lihat itu kelihatan aja. Makanya kita pakai AGC karena kita menggain semuanya. Biar yang kelihatan makin kelihatan. Lalu selanjutnya itu bandpass. Nah, bandpass ini itu kita tahu lah arti bandpass ya. Kita mau loloskan frekuensi kita dengan meng-cut off frekuensi tinggi dan rendah. Jadi kita harus tahu juga dasar frekuensi kita berapa. Jadi frekuensi kita misalnya 100 atau 200. Yang kita cut off itu ya di bawah 200, yang bawahnya misalnya 100, upper cut off-nya 300. Biar sinyal kita, data kita ada. Jangan kita misalnya frekuensi antena kita 200. Yang kita cut off upper-nya itu di 150. Baru lower-nya 100. Berarti kan yang kita potong sinyal kita, data kita yang kita hapus. Jadi bandpass itu kita cut off-nya itu kita harus tahu frekuensi antenanya. Lalu selanjutnya background removal untuk menghapus noise background. Lalu biasa dipakai running average untuk merata-ratakan trace. Nah, mungkin itu teorinya. Mungkin ada yang mau ditanya nggak? Ya gimana, generik? Mau nanya bang, ini kan kita pakai rentang frekuensi, jadi dia nggak single frekuensi bang. Nah untuk menentuin bandpassnya itu gimana bang? Nah ini yang agak tricky ya pas aku bantuin kalian ini yang pas kerlap itu
Jadi bisa itu dilihat. Kalau aku kemarin kan frekuensinya pas tuh, misalnya frekuensi 25 gitu. Jadi enak ngeband pasnya. Kalau di klien tuh kan nanti bisa dilihat itu spektrum frekuensinya kan yang gambar garis-garis ini. Mana ya? Bentar ya, aku share screen dulu ya. Misalnya ini. Nah, ini misalnya nih band pass. Tunggu ya, aku masukin dulu dataku. Nah, seandainya begini ya. Terus ku band pass. Mana ya, band pass di satu filter ya. Ini band pass. Nah, ini kan ada nih. Ini ada original spectrum kan? Iya nggak? Iya bang. Ah, lihat aja frekuensi dominannya di mana. Nah, kita play example trace. Misalnya di ini berapa ya? Ini 15. Ini 35. Nah, jadi kan kepotong dia. Jadi kan frekuensi kita yang ini. Kita memotong yang lainnya. Nah, ini kan. Kalau kita buat lebih, misalnya kayak 45, 50 kan jadi banyak nih. Jadi lihat frekuensi yang dominan, yang paling banyak gitu, yang paling dominan lah kan bisa ngeliat kan di situ, yang besar sendiri. Bisa bisa bang. Nah, lihat kalau di kalian harusnya lihat original ini dari original spektrumnya. Seandainya kita buat ini misalnya lebih uppernya di bawahnya, misalnya kayak 20, kan jadi gini dia, yang lainnya kepotong. Jadi frekuensinya yang diambil cuma yang ini. Tapi saranku karena mungkin ini dual ini agak gimana ya, belum aku juga belum pernah, cuman kan dia pasti trace apa kalian banyak ini di original spektrum kalian yang dominan, ya kan? Nah, mungkin kalian coba kalian caca pertama intervalnya nggak terlalu jauh. Kalau dia nggak terlalu jauh masih kelihatan nggak utilitasnya? Karena kan pasti di bandpass itu udah mulai kelihatan tuh utilitas. Kalau udah sampai tahap bandpass ya. Karena kan selebihnya itu background removal itu kayak untuk mempercantik aja, menghilangkan noise backgroundnya aja, sama sama running average itu. Jadi kita kalau mungkin pakai interval range juga, sama kayak kalian kan frekuensi teknik kalian pakai interval kan. Yang penting kalian tahu di mana frekuensi domainnya. Misalnya kayaknya segini, cuman kayak dipotong dikit bisa nggak ya? Atau diperlebar lagi gitu aja. Yang sampai kelihatan ininya utilitasnya. Nah, kayak gini kan, nih ya, frekuensi kita harus segini. Yang dominan yang ini kan. Terus kita potong segini, yang lainnya kan hilang. Di sisa yang kecil ini doang. Gitu sih. Oke bang, udah paham. Ada lagi mau ditanyain? Mungkin yang ini lagi bang, yang di wow pemilihan windownya itu tadi gimana bang? Satu per frekuensi maksudnya. Iya, kan kita time window, yang diisi kan time window. Uh, kan kita kemarin diajarin coba-coba disamain dengan original spektrumnya ya. Ya kan? Cuman kita harus, kalau menurutku ada teorinya. Kan demo itu kan kita memasukkan time window kan. Nah, nah hubungan time window dengan ini kan yang informasi yang kita dapat di sini apa aja nih di wow. Di wow. Time window sama ini kan frekuensi kan. Ya kan? Spektrum ini frekuensi kan? MHz ya kan? Iya nggak? Nah, jadi kita harus mencari hubungan dari time window sama frekuensi, sama kayak ini ya. Kita disuruh mencari kecepatan. Pasti kita harus ada informasi panjang sama meter sama waktu kan? Iya kan? Nggak nyoba-nyoba misalnya
hitunglah kecepatan ini dari ini. Coba-cobalah 22, 3, 4. Ya enggak sih? Pasti kita menyesuaikan dengan panjang lintasan sama waktunya kan. Nah, karena ini ada informasi frekuensi, ya hubungan time dengan frekuensi ya periode sama dengan satu per frekuensi nggak sih? Nah, itu. Dan menurutku yang sama ini dibilang original spektrum harus disamain dengan filter spektrum itu kayaknya agak salah menurutku ya. Soalnya kan kalau kita original begitu, terus filternya masih begitu, berarti nggak ada yang difilter dong, iya nggak? Tapi kita sesuaikan original sama spektrum itu nggak terlalu jauh, jadi mirip dia dibuat, jangan jangan sama, dibuat mirip untuk sebagai guidance kita lah, menentukan sampling dari time domainnya. Jadi kan kita lihat original, kalau kita salah nentuin time time domain kan misalnya frekuensinya tiba-tiba berubah jauh kan berarti itu bukan sinyal kita lagi, udah mengubah data namanya kan. Makanya kita buat sampling time domainnya dibuat original spektrum dengan filter spektrumnya mirip, bukan sama. Jadi kita memfilter dikit aja. Udah sampai sini ada yang bertanya? Kejawab nggak, John? Sedikit bang. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Biasa asistensi lama nggak? Bentar dong nggak? Biasa bentar sih bang. Biasanya bentar sih. Oh, Iya, berarti biasanya mau selesai nih sekarang. Poin-poin pengolahan ini aja dijelasin sama Pak Andri. Oh, ya udah kan ini udah poin-poin juga. Ada lagi nggak mau ditanyain soal poin-poin pengolahan? Jadi untuk tujuannya utilitas ya. Yang pertama itu pasti move start time atau static correction. Karena kan ketika gelombang itu menjalar ke segala arah, bukan cuma ke bawah permukaan. Ketika dia dipancarkan, dia di permukaan ada, di bawah permukaan juga ada, sama di udara juga menjalar dia. Makanya kan pas kalian pas Pak Putu ngapain kelap ya, perkelap kan ada dibilang ada pengaruh dari luar juga kan, pengaruh gelombang elektromagnetiknya dari DPR kan, ya enggak? Iya bang. Nah, jadi kita pertama itu pasti kita static correction dulu, kita picking gelombang yang pertama muncul, apa first arrivalnya. Ya itu tau lah dibikin minus kan, dibikin negatif ya kan. Nah, tapi bisa kalau dilihat dari sini misalnya nih. Mana tadi? Ini misalnya nih ya. Misalnya salah dong. Ini raw data nih. Nah, ini kan begini nih. Kan sinyal kita udah kita lihat sebenarnya kan. Jadi time 100 lebih kan. Nah, kita pakai static ini move start time aja, terus kita gini kan, kita lihat ke bawah kan, terus mana yang gelombang kita pertama muncul, kita buat di berapa nih, 109 di sini sih. Nah ini kan ada nih, misalnya 108. Nah, untuk melihat semana kita potong, kita apply a sample trace. Udah, oh kayaknya kurang kepotong lah, kita buat 109. Nah kayaknya ke agak terlalu kepotong, kita buat 100. Nah jadi kan ada ini, bisa kita lihat original sama yang setelah kita spektrum, tapi dibuat minus negatif karena kita memotong.
Kalau itu tahu kan? Tahu Bang. Baru di wow, ya Tahu, di Bang. wow karena kalian pakai frekuensi yang tinggi ya ratusan, ya perlu lah di wow. Karena kan dia menghilangkan noise rendah. Nah, cuman mungkin karena ini dual frekuensi ya, frekuensinya kayaknya agak banyak gitu kan. Ya mulai dari ini aja, dari aku udah nyoba ngolah data kalian juga. Mulai dari 3 4 itu udah bagus sih, 3 4 3 sama 4 lah. Mulai dari situ aja. Pokoknya jangan sampai sinyal kalian memfilter, sinyal kalian hilang. Baru setelah di wow, baru pakai gain gitu. Karena kan gelombang elektromagnetik teratenuasi ya secara eksponensial di itu kan. Jadi kita perlu menggain biar sinyal-sinyal di bawahnya itu terkuatkan. Jadi kalau saranku untuk utilitas itu kan nyari anomali ini ya, hiperbola ya kan, hiperboliknya. Kita pakai AGC, jadi kita gain seluruhnya. Jadi yang anomalinya itu yang awalnya udah beda kan, anomali itu namanya udah beda kan. Makin kelihatan anomalinya karena kita pakai AGC. Biasanya di pengolahan itu kalau udah sampai AGC sama band AGC itu udah pasti kalau memang ada utilitas sudah mulai kelihatan tuh AGC sampai band pas nggak usah nunggu background biasanya. Tapi untuk di wow mungkin original sama filternya dibuat mirip aja tapi nggak sama karena kan ini frekuensinya pakai rentan gitu kan nggak pasti, jadi dibuat mirip. Jangan langsung yang tinggi karena kalau kita buat time window yang tinggi pasti mirip. Baru bandpass ya kita meloloskan frekuensi kita, jadi yang kita cut off frekuensi yang tinggi dan yang rendah, jadi sisa sinyal kita karena yang tinggi dan rendah itu bisa dianggap noise ya. Sinyal kita kan cuma misalnya sinyal kita di frekuensi 250 ya pas yang terekam pasti ada yang frekuensi 500 700 ya kita cut off aja dari misalnya dari 400, jadi yang 400 ke atas hilang ya gitu. Tapi saat memfilter jangan sampai data kita hilang. Baru background removal menghilangkan ini kan langsung diklik aja tuh kan, menghilangkan noise background, baru running average merata-ratakan trace. Nah, tapi kalian akuisisi utilitasnya udah pasti ada. John, Kalau pasti belum sih Bang. berarti ada kemungkinan gak ada utilitas dong? Iya Bang. Iya kan? Berarti kalau nggak ada nggak usah dipaksa dong ya kan? Nggak diada-adain. Iya Bang, tapi kan itu ada 6 lintasan, jadi dilihat aja ntar gimana yang ada. Iya, pasti ada yang nggak ada. Pokoknya dicari aja yang lintasan terbaik aja. Oke, sampai sini udah paham kan? Kalau dari saya sudah siap. Dari yang lain? Silakan paham bang. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah insya Allah. Paham bang. Udah ya. Gak lagi yang mau ditanyakan ya. Kalau ada kurang-kurang aku nggak pernah aku ini ngajarin orang. PC, Bang. Hah? Kalau ada nanti di Kalau ada PC nanti kita bang. PC ya, Bang. Kalau apa? Kalau ada nanti kami PC ya bang. Iya, datang aja. Masih banyak ini sampah. Gak mau. Kalau mau nanya-nanya datang aja. Ya bang, siap. Ada Maaf ya bang, lagi ribut lah. bang di kontrakan, maaf bang, lagi rame orang. Ya besok kalian sebelum kerlap datang aja. Terbuka kok pintu kalian. Pintu kami. Udah nggak ada lagi kan?
Insya Allah cukup bang. Udah cukup Cukup, bang. Bang. Cukup ya. Ya. Makasih ya, Ini Bang. bisa gini doang kan? Masya bang. Apa katanya? Udah. Kenapa bang? Biasa gini doang kan? Kenapa bang? Biasa gini doang kan asistensinya? Iya, iya gini bang. Oh ya udah. Iya, Bang, bentar doang kok. Oh ya udah. Udah cukup kan? Ya udah izin live ya. Oke bang, terima kasih bang. Bilang ya udah aku asistensi, nanti dikira Bapak itu belum lagi. Oke, siap bang, siap. Oke.